Halo teman-teman, jumpa kembali bersama Terracotta Production. Tanaman hias adenium memiliki bunga berwarna merah muda yang sangat cantik sekali. Ciri khas bunga ini terletak pada bonggolnya yang menyerupai umbi sehingga terlihat seperti tanaman hias bonsai. Adenium atau kamboja Jepang ini cocok buat koleksi karena perawatannya cukup mudah. Teman-teman juga bisa meletakkan tanaman hias ini di halaman rumah, sudut ruangan, atau di dalam rumah sebagai indoor plant. Perawatan rutin dengan menggunakan metode yang tepat akan menciptakan tanaman hias adenium tumbuh sehat dengan bunga bermekaran. Namun, bagaimana cara tanaman hias adenium sudah tumbuh berkembang sehingga tempatnya sudah tidak muat lagi untuk menunjang pertumbuhan. Oleh karenanya, solusinya adalah kita bisa memindahkan adenium ke dalam pot yang berukuran lebih besar. Istilah ini biasa dikenal dengan sebutan repotting. Nah, sekarang kita akan melakukan repotting untuk bunga adenium yang sudah besar. Kelihatannya sederhana dan mudah, namun repotting tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika asal-asalan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan batang bonggol adenium, sehingga teman-teman bisa memperhatikan langkah yang tepat bagaimana cara repotting adenium. Seperti tampak dalam video, keluarkan adenium dari dalam pot lama. Caranya, tanaman hias bisa dicabut, kemudian diketuk-ketuk atau dihilangkan tanah atau media yang menempel di akar. Setelah dikeluarkan, kemudian sisa media lama yang di dalam pot Anda bisa campurkan dengan media baru sehingga nanti kondisi medianya atau kondisi tanahnya akan poros. Kurangi atau potong beberapa akar tua atau yang terlalu panjang yang kondisinya sudah jelek. Kemudian sisakan 2-3 cm dari pangkal akar sehingga tersisa akar yang bagus. Untuk memperoleh tanaman supaya sehat, secara idealnya sebenarnya harus direndam dalam pestisida atau fungisida sehingga menghindarkan jamur atau fungsi yang menempel di bonggol penyebab busuk bonggol batang. Namun demikian, karena ini tahapannya sedang tidak ada pestisida atau fungisida, kita akan tanam langsung. Tahapan berikutnya, persiapkan media tanam baru yang sudah dicampur dengan sekam sehingga menjadi poros. Media tanam yang dapat digunakan antara lain campuran pasir malang atau pasir sekam dan kompos dengan perbandingan 2:1 atau bisa memilih campuran pasir malang, kokopit, dan kompos dengan perbandingan 2:1. Karena ini bahannya saya tidak ada, saya cukup pakai sekam dengan tetap perbandingannya 2:1. Yang terpenting adalah pupuk kandang, sekam, dan kondisi media benar-benar poros, artinya gembur. Pada saat disiram, air tidak tertahan, jadi pada saat disiram air langsung bisa hilang meresap. Jika kondisi media tidak poros atau terlalu padat, itu adalah penyebab utama busuk bonggol batang karena tanaman ini tidak suka terlalu banyak air sehingga peka banget terhadap air yang menggenang atau tanah yang terlalu lembab secara terus-menerus. Oke, tahapan yang berikutnya, masukkan adenium ke dalam pot yang baru yang dengan media yang sudah baru, lalu tutup dengan media tanam yang masih tersisa hingga setinggi leher pot, kemudian siram dengan air bersih. Teman-teman, yang perlu saya tekankan adalah kalau sebelumnya dilakukan repotting tadi adalah bonggol hampir setengahnya tertanam ke dalam media,
pada saat dilakukan repotting inilah pada saatnya kita mengangkat bonggol dengan cara ditanam di atas permukaan tanah. Tampak hasil repotting rapi dan cantik sekali. Bonggol juga kelihatan nongol di atas permukaan tanah. Yang terakhir kemudian jika melihat adenium yang baru saja di repotting akan mengalami perubahan bentuk. Biasanya untuk menyesuaikan jangan langsung ditaruh di tempat yang kena sinar matahari langsung untuk beberapa saat. Setelah 2 minggu berselang, tanaman bisa dipindahkan di panas matahari langsung. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.